Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai ujian komprehensif atas nama Bu Ita Afriati. Ya, seperti di briefing, maka pertama mengaji, selanjutnya apa tuh namanya? Asalnya apa lagi ya? Di saya aja. Presentasi. Presentasi LK dan PTK. Oke. Silakan Bu Ita mengaji dulu ayatnya. Bisa bisa sholat? Hmm? Bisa sholat? Lagi Bisa, sholat? bisa. Lagi Oke. sholat, Bu. Silakan ayat surah An-Naba 1 sampai 5 saja. Ya, 1 sampai 5. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sadaqallahul azim. Lanjut langsung PTK dan LK. Ya. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya pilih, yaitu modul ajar berbasis Project Based Learning. Pada materinya membuat poster edukasi surah An-Nas. Saya mengambilnya di fase A, kelas 2B, elemennya elemen Al-Quran Hadis. Nah, capaian pembelajarannya, peserta didik memahami huruf hijaiyah berharakap, huruf hijaiyah bersambung, surah Al-Fatihah, beberapa surah pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami huruf hijaiyah berharakat, peserta didik memahami huruf hijaiyah bersambung, peserta didik memahami surah Al-Fatihah dan beberapa surah pendek. Peserta didik memahami hadis tentang kebersihan. Adapun langkah-langkah dalam PJBL ini, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini dibuka dengan doa dan salam, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, melakukan ice breaking, baik itu guru dengan memperdengarkan audio bacaan surah An-Nas, ataupun bisa juga dengan mengajak peserta didik untuk melakukan tepuk surah An-Nas, seperti itu. Kemudian guru melakukan motivasi, memberikan semangat kepada peserta didik dengan guru menjelaskan sedikit materinya seperti An-Nas ini, surah ini digunakan untuk apa, surah pendek ini apakah mudah dihafal, seperti itu. Kemudian guru baru mengaitkan pesan moral surah An-Nas ini dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru melakukan persepsi. Dan selanjutnya guru baru membentuk kelompok kecil dalam kelas. Nah, kelompok ini bisa dibentuk oleh guru secara acak ya, ataupun bisa disesuaikan dengan huruf abjad absen aja, seperti itu. Selanjutnya, di langkah-langkahnya ada kegiatan inti. Langkah utama di modul ajar PJBL ini, yang pertama dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang sengaja dirancang untuk siswa berpikir kritis dan mendalam terhadap suatu topik. Nah, dikerjakan dengan saat diskusi kelas, yaitu guru dengan memberikan pertanyaan yang esensial seperti apa, pertanyaannya seperti apa isi utama dari surah An-Nas, mengapa kita perlu meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian siswa akan memberi jawaban yang bermacam-macam, seperti itu. Kemudian guru baru menjelaskan kembali dari rangkuman jawaban peserta didik, dirangkumkan lebih lengkap lagi. Selanjutnya baru guru memberikan tugas
tugas itu berupa proyek yang harus dikerjakan oleh mereka dalam kelompok mereka. Seperti itu. Tugasnya berupa membuat poster edukasi surah An-Nas, yang di dalam tugasnya harus memuat tulisan ayat lengkap surah An-Nas. Yang kedua, arti dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini posternya yang harus anak-anak kerjakan. Kemudian lanjut dengan langkah selanjutnya, itu perencanaan aturan pengerjaan proyek. Nah, di sini mereka menentukan, merumuskan bagaimana pengerjaan proyek mereka di dalam kelompok. Kemudian peserta didik di dalam kelompok itu berdiskusi untuk membagi tugas mereka. Siapa yang menjadi desain posternya, seperti berdiskusi di mana tata letak tulisan ayat, warna, dan gambar pendukung. Kemudian setelah didiskusi tersebut di kelompok mereka, baru kelompok tersebut meminta persetujuan guru. Guru juga memantau setiap kelompok, memastikan perencanaan mereka itu sesuai nggak dengan kriteria. Kemudian apabila diperlukan, guru memberikan umpan balik. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu membuat jadwal aktivitas. Setiap kelompok itu membuat jadwal aktivitas untuk proyek mereka. Contohnya seperti 5 menit pertama, penulis menyalin surah An-Nas. Kemudian diikuti dengan 10 menit berikutnya, ilustrator membuat gambar pendukung. Nah, biasanya untuk ilustrator ini diberi tugas kepada anak yang suka menggambar. Yang suka menggambar dan gambarnya pun lumayan bagus. Dan 10 menit terakhir, tim bersama-sama untuk menyusun pesan moral. Kemudian setelah disusun jadwal seperti itu, baru dilakukan konfirmasi kepada gurunya. Guru memastikan jadwal setiap kelompok itu sesuai nggak dengan waktu yang tersedia. Seperti itu. Langkah selanjutnya, guru memonitor perkembangan peserta didik. Ya, di saat mereka membuat proyek, jadi guru berkeliling melihat kerjasama mereka dan memonitoring pekerjaan mereka. Kemudian penilaian hasil kerja peserta didik. Nah, di sini guru menyuruh setiap kelompok itu untuk mempresentasikan di depan kelas poster yang telah mereka buat. Langkah selanjutnya guru memberi umpan balik dengan guru menilai hasil proyek kreativitas mereka. Terakhir baru melakukan evaluasi pengalaman belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan refleksi seperti apakah pelajaran baru yang kamu dapatkan dari surah An-Nas, seperti itu. Kemudian kelas baru ditutup dengan diakhiri guru membuat kesimpulan dari pembuatan proyek tadi. Kemudian guru memberitahukan kepada siswa materi pelajaran untuk berikutnya. Terakhir, doa bersama. Guru mengajak peserta didik membaca surah An-Nas secara bersama-sama sebagai doa perlindungan. Nah, instrumen penilaiannya, saya memilih 2 instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian sikap spiritual. Dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian observasi. Kemudian satu lagi saya memilih instrumen penilaian sikap sosial, yaitu observasi keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok selama diskusi itu berlangsung. Selanjutnya, proposal PTK. Di sini saya mengambil judul proposalnya penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca surah pendek kelas 2 SD Negeri Simpang Deli. Latar belakang masalah, pendidikan agama Islam di sekolah dasar memegang peranan penting untuk membentuk karakter siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Salah satu indikator pencapaian kompetensi dasar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah kemampuan membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran.
Kemampuan ini tidak hanya menjadi dasar dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari seperti salat, tetapi juga menjadi bagian dari pengenalan siswa terhadap nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam kitab suci. Bagi siswa kelas 2 sekolah dasar, kemampuan membaca surah pendek dengan baik menjadi target yang harus dicapai sebagai bagian dari pembelajaran agama Islam. Namun, berdasarkan observasi awal di kelas 2 SD Negeri Simpang Deli, ditemukan bahwa sebagian besar dari siswa memiliki kemampuan membaca surah pendek yang masih sangat rendah. Beberapa siswa belum mampu membaca surah dengan baik, terutama dari aspek tajwid dan makhraj hurufnya. Mereka cenderung melafalkan huruf hijaiyah secara tidak tepat, sehingga mengurangi keindahan bacaan serta makna yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun rumusan masalahnya, bagaimanakah penerapan model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan kemampuan membaca surah pendek siswa kelas 2 SD Negeri Simpang Deli? Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca surah pendek siswa kelas 2 SD Negeri Simpang Deli. Manfaat penelitian, manfaatnya ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ialah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan referensi. Manfaat praktis bagi guru memberikan panduan dan inspirasi dalam menerapkan model pembelajaran based learning untuk meningkatkan kemampuan membaca surah pendek siswa, serta menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Bagi siswa, membantu siswa meningkatkan kemampuan membaca surah pendek dengan baik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta mengembangkan keterampilan kerja sama, kreativitas, dan tanggung jawab melalui proyek yang dikerjakan. Bagi sekolah, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa di bidang agama dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Bagi peneliti lain, menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan Project Based Learning atau model pembelajaran lain yang relevan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada jenjang sekolah dasar. Bab 2, landasan teorinya ada kemampuan membaca surah pendek, kemudian definisi membaca surah pendek, aspek-aspek membaca Al-Quran, model pembelajaran Project Learning, pengertian Project Based Learning, karakteristik Project Based Learning, tahapan-tahapan dalam Project Based Learning, kelebihan dan kekurangan Project Based Learning. Penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Rahmawati dalam penelitian mereka berjudul Efektivitas Project Based Learning dalam Pembelajaran Al-Quran, menemukan bahwa penerapan PJBL dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran, termasuk surah-surah pendek. Satu lagi penelitian dari Syamsuddin dalam artikel jurnalnya, Pendidikan Islam mengkaji implementasi berbagai metode inovatif, termasuk PJBL, untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SD atau MI. Nah, adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan metode PTK, penelitian tindakan kelas, dan menggunakan mode siklus yang dirumuskan oleh Kemis dan MC Taggart. Siklus itu ada siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama dimulai dengan perencanaan, kemudian pelaksanaannya, terus pengamatan dan refleksi. Kemudian dilanjutkan dengan siklus kedua. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jika diperlukan, maka boleh melanjutkan untuk siklus berikutnya. Variabel penelitian, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini mencakup penerapan langkah-langkah PJBL seperti identifikasi masalah, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, presentasi hasil, dan refleksi. Variabel terikat yaitu kemampuan ini diukur melalui indikator seperti kefasihan membaca, ketepatan tajwid, dan kelancaran dalam membaca. Populasi dan sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 2 SD Negeri Simpang Deli tahun ajaran 2024-2025. Tapi untuk sampelnya saja saya ambil dari peserta didik kelas 2B yang berjumlah 28 orang. Nah, jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Jenis data itu ada dua, jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, data berupa skor kemampuan membaca surah pendek yang diperoleh dari hasil tes sebelum dan sesudah tindakan PTK ini dilakukan. Kemudian data kualitatif, data berupa observasi aktivitas pembelajaran, wawancara peserta didik, serta catatan lapangan selama penelitian berlangsung. Sumber data ada dua, ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer ini data yang diperoleh langsung dari peserta didik melalui tes kemampuan mereka membaca surah pendek. Kemudian data sekunder ini data yang diperoleh dari dokumen sekolah seperti daftar nilai dan referensi belajar lainnya. Teknik pengumpulan data ada tiga. Yang pertama tes, observasi, dan angket. Kemudian teknik analisis dan pengujian. Teknik analisis data digunakan untuk mengolah dan menganalisis data aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang dianalisis adalah angket dan tes. Teknik pengujian data, validitas data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari observasi, angket, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan data. Kemudian reliabilitas data dilakukan dengan mengulangi pengamatan atau tes setiap siklus untuk memastikan konsistensi hasil. Nah, terima kasih. Udah siap? Ini semua presentasinya? Udah. Oke. Baik, Bu Ita, silakan stop record dulu.